Poster berwarna kombinasi hijau dan pink dengan tajuk 17+8 tuntutan rakyat berseliweran di media sosial akhir-akhir ini. Poster tersebut berisi tuntutan koalisi masyarakat sipil kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Salah satu poin dari poster itu adalah tuntutan pembekuan gaji atau tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk pembatalan fasilitas baru. Selain itu, publikasi transparansi anggaran secara proaktif dan berkala. Koalisi Masyarakat Sipil memberi tenggat waktu 5 September 2025 kepada pemerintah dan DPR untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, pos belanja di DPR yang rawan konflik kepentingan sudah selayaknya dipangkas. Misalnya, tunjangan transportasi, paket komunikasi, honor rapat di luar gaji, fasilitas sewa kendaraan, uang makan, uang saku kunjungan kerja, termasuk pos belanja penunjang fraksi atau alat kelengkapan yang sulit diaudit. Syafruddin menjelaskan, pemangkasan pos belanja tersebut akan berdampak besar bagi penghematan anggaran. Dalam hitungannya, jika tunjangan rumah 50 juta rupiah, tunjangan makan 12 juta rupiah, dan uang transport 7 juta rupiah dialokasikan per bulan, ada 69 juta rupiah per bulan atau sekitar 828 juta rupiah per anggota per tahun. Dengan 580 anggota dewan, penghematan langsung bisa mendekati 480 miliar rupiah per tahun. Penghematan lain bisa didapatkan dari moratorium kunjungan kerja, dengan asumsi 6 kali perjalanan per tahun dengan biaya 100 juta rupiah per perjalanan, ada penghematan tambahan sekitar 348 miliar rupiah. Jika paket studi banding fraksi dan alat kelengkapan ikut dihentikan, total efisiensi wajar mencapai order ratusan miliar hingga menembus 1 triliun rupiah per tahun. Menurutnya, hasil pemangkasan anggaran itu dapat dialihkan untuk program yang bisa mendorong produktivitas masyarakat. Misalnya, beasiswa vokasi dan upskilling tenaga kerja, pembiayaan layanan kesehatan primer, serta dukungan transportasi publik. Selain itu, bisa untuk menjaga stabilisasi harga pangan melalui cadangan dan logistik dingin. Syafruddin mengatakan pemerintah dan DPR sebaiknya segera memenuhi tuntutan masyarakat sipil sebelum batas waktu. Jika tidak, ia khawatir akan berisiko pada stabilitas sosial dan ekonomi. Hal senada disampaikan oleh peneliti dari Center of Economics and Law Studies atau CELIOS, Jaya Darmawan. Ia mengusulkan penghapusan kebijakan tunjangan dan mendorong kebijakan single salary atau gaji tunggal untuk anggota DPR. Standarnya bisa dipatok 2 kali lipat pengeluaran rata-rata rumah tangga di Jakarta yang sebesar 14,8 juta rupiah. Artinya, gaji tunggal bisa 29,6 juta rupiah per bulan. Dengan pencabutan tunjangan anggota DPR, Jaya mengatakan, pemerintah bisa mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk program perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan, terutama untuk program yang disalurkan secara tunai seperti bantuan langsung tunai dan bantuan subsidi upah. Menurutnya, cara ini akan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat. Beberapa waktu terakhir, gaji dan tunjangan DPR menjadi sorotan publik hingga memicu gelombang demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah di tanah air. Dalam aksinya, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut transparansi dan pemangkasan tunjangan anggota dewan. Pada Senin 1 September 2025, Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Syahid Abdullah menyatakan Badan Usaha Rumah Tangga atau BURT DPR akan membahas pencabutan sejumlah tunjangan anggota dewan. Tunjangan perumahan menjadi tunjangan yang pasti akan dicabut. Namun, Syahid belum merinci tunjangan lain yang akan dicabut. Disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8. Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8. Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR.